Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang konsisten ya. Jadi di website Sirtiman yang baru ini sekalian probe. Ada tulisannya formula bisnis yang terbukti, sistem yang mudah diikuti untuk menghasilkan pendapatan secara pasif yang konsisten. Nah, di sini kan konsisten kan berarti kan ya harus terus menerus, harus kerja terus, harus produktif terus seperti itu ya. Di sini ini contohnya apa? Contohnya ini Setiman mau kasih gambaran dulu ya tentang konsisten. Jadi dulu itu Setiman termasuk orang yang pemalas ya, orang yang lazy ya. Karena apa ya? Merasa kayak udah pinter lah, udah tahu nanti masa depan kayak gimana, internet nanti akan populer dan bisa cari duit dari rumah ya. Dulu kayak gitu, saat Sirtiman mau kerja mulai kepikiran kayak gitu, jadilah orang yang malas. Malas dalam artian ya tahu ilmu gitu, tahu ilmu. Dan di sini juga Sirtiman tahu kalau ngelakuin ini semua harus praktek, harus yang ngelawan semua rasa malas, penundaan dan lain-lain ya. Nah, untuk itu butuh proses yang sampai sekarang juga istilahnya proses ya. Cuma kalau kita nggak berani mulai, ini nggak akan ya, jauh dari sukses, itu jauh gitu. Jadi kayak dulu tau lah nanti dapat duit online dari rumah, passive income. Dulu kan visinya seperti itu. Cuma kalau kita nggak ngapa-ngapain di rumah ya kegiatannya yang bangun tidur makan lihat handphone mager kayak gitu ya, nggak bakal punya sumber pendapatan yang pasti, nggak bakal nggak bakal punya pendapatan yang konsisten seperti itu. Nah, di sini gimana caranya? Caranya adalah ya streaman ini ya, karena zaman dulu ini belum ada mungkin dulunya nih tahun berapa ya, 2000-an lah, belum ada komputer pun ya, masih segelintir orang yang pakai ya komputer ya. Dulu saya teman juga pernah beli komputer ya, sok-sok ngikutin kemajuan zaman ya. Cuma ada saudara datang, dia pengen akhirnya dibeli jadi nggak punya. Nah, di sini saya teman gimana caranya ya buat yang jelas ya teman, lu punya ide, rencana. Udah tahu harus bikin ide rencana karena udah banyak baca-baca buku tentang sukses, tentang gimana cara mencapai tujuan, makanya butuh perencanaan. Makanya di sini si teman cuma modal jurnal, notes lah istilahnya ya. Dulu waktu SD tuh sering banget beli notes gitu. Kalau ke warung beli notes, ke warung beli notes ya, sekedar oh, curhat ya. Pokoknya tulis apa aja, ditulis harian, ditulis, biasanya ya nggak tau lah, itu emang zaman dulu notes itu populer ya, cuma jadi kayak jurnal anak-anak sekolah itu. Nah, di sini sampai gede pun ya statement kebiasaannya seperti itu, beli notes, diisi nggak diisi, pokoknya beli dulu ya. Kalau ada bener-bener pengen dapat ide banget yang kira-kira bakal dipakai, itu baru ditulis ya. Kebanyakan idenya pada melayang, meluap semua ya, ketelan angin, ke bawah angin. Nah, makanya di sini kalian kalau ada ide, oke, tulis di notes, dan juga dari situ dikembangkan ya, dikembangkan dari ide ini gimana caranya kita bisa bisa istilahnya menjadikan ide ini jadi kenyataan gitu loh. Nah, biasanya kan ide dari kenyataan ini kan ya, misalnya teman pengen punya bisnis online passive income, ini idenya kan kayak gitu. Cuma jadi kenyataannya gimana? Makanya cari sumber-sumber pendapatan ya, sumber pendapatan online. Dalam hal ini ya teman bisnis online, cari duit online. Makanya dulu ini banyak baca buku tentang cari duit online ya. Ya kayak ini $1.000 per bulan atau 200 juta dalam 5 hari.
Meskipun istilahnya hasilnya ini ya emang ya nggak masalah gitu loh, hasilnya mungkin nggak akan full gitu ya, cuma nggak masalah kita udah punya panduan. Nah inilah panduan ini yang kita harus ikutin. Dan ngikutin ini kita harus punya jadwal kerja atau perencanaan proyek atau ya pokoknya kegiatan harian, bulanan, minimal ya tahunan lah. Kalau sampai 5 tahun itu berarti emang ya udah serius banget, udah suhu master lah seperti itu. Untuk awal-awal mungkin ya setahun, setahun ini gue mau apa, setahun ini gue mau, nah seperti itulah. Kalau yang jangka panjang oke lah, 5 tahun gue pengen punya rumah, punya mobil, seperti itulah. Nah, cuma tahun ini gue apa gitu ya, kayak punya rumah kan oke, 5 tahun lagi gue pengen punya rumah. Rumah harganya misalnya ya taruhlah 700 juta, 600 juta gitu. Jadi kan 5 tahun dibagi gamblangnya ya, 5 tahun dibagi 600 juta ya, sebulan harus dapat 100 jutaan. 100 jutaan ini setahun 100 jutaan, 100 jutaan ini sebulan 10 gitu. Nah inilah yang harus kita pikirkan, 10 juta ini gimana gitu ya, gue harus sehari dapat 10 juta, sehari harus dapat 3 juta gitu, gimana caranya. Nah inilah yang harus dipikirkan. Mungkin orang rata-rata kan aduh 3 juta mah gaji gue sebulan tuh, cuma kalau orang yang mengejar target 3 juta tuh jadi kayak dilahap aja gitu. 3 juta kayak benar-benar dilahap. Gimana caranya gue harus dapat duit gede gitu. Cuma jangan kalap juga, jangan kalap ya, jangan nafsu. Nanti kalau nafsu nabrak nubruk ya harus tetap kontrol, harus tetap sabar gitu. Nafsu contohnya kayak apa ya, investasi berlebihan, investasinya tuh nekat gitu. Gue punya modal nih, kayaknya gue nanti bisa dapetin lebih banyak lagi. Nah, itulah kebanyakan orang nafsu, hasilnya nggak sesuai. Jadi kalau hasil ini biasanya ya, hasil ini tuh kadang nggak selalu full kita dapat gitu. Kita pengen misalnya dapat 120 juta setahun atau 100 juta setahun. Ya taruhlah apes-apesnya ya 50 atau 30 deh setahun gitu. Ya tapi itu udah ada hasil karena kita udah sebelumnya udah buat target, sebelumnya udah ngerencanain per bulan ini gini gini gini. Nah cuma kan ini belum final gitu. Taruhlah ya drop banget, seharusnya gue dapat 120 bulan. Pokoknya tahun ini cuma dapat 35 juta gitu loh dari online. Nah cuma kan 35 juta ini kan duit duit yang udah masuk gitu, dan ini bisa dilipat gandakan. Cari ide agar beranak, agar pokoknya agar ada unsur perkalian ya, lipat ganda seperti itulah. Cari ide. Sekarang udah ada AI ya, cari ide terus. Pokoknya gimana caranya biar, bagaimana caranya biar. Nah, masalah konsisten ini ya ya harus ya untuk kitanya ya merubah hal yang ya kebiasaan buruk, kebiasaan baik ya. Coba eh, idolanya atau masternya atau suhunya atau yang orang udah seniornya, dilihat dia buat proyeknya kayak gimana. Terus misalnya kalau seller produk ini launchingnya gimana, kalau dia penjual dia launchingnya kayak gimana, rutin enggak, tiap bulan atau berapa bulan sekali, launching gede, launching kecil ya, seperti itu. Terus promonya kayak gimana, buat kontennya gimana, itu diikutin aja, diikutin. Kita tuh hidup ya berdasarkan mencontoh ya. Di sini mencontoh juga tetap aja kita harus paham diri gitu. Jangan mencontoh tapi kitanya ini masih kualitasnya masih belum mumpuni gitu ya. Kalau ngelihat mungkin master ya beda. Mereka sumber dayanya udah besar, mereka ngelakuin segala sesuatunya mungkin bisa outsource. Kalau kita misalnya baru mulai ya nggak bisa disamain gitu loh. Kita akan ngos-ngosan kalau ngikutin mereka. Cuma kita bisa cari gimana
ya dikit-dikit dulu, gimana dari kecil seperti itu. Nah, di sini kalau untuk konsisten ya disarankan ya bikin ini ya, bikin rencana kerja gitu. Di sini kalau pakai Canva kalian ke konten kalender aja. Kalau Sirtiman ini aliran yang suka jurnal ya, buku jurnal ini, kalau kalian ya mungkin dari handphone pakai konten kalender aja gitu. Dan ini bisa simple lah gitu. Ini bisa simple. Ini ada tanggal-tanggal seperti ini. Kalian bisa tulis ya, ini kegiatan-kegiatan mingguannya apa. Ini sebenarnya udah ada ya kalau kalian misalnya mau bisnis atau mau ngurusin berat badan atau mau ya pokoknya macam-macam topiknya ini ada. Kalaupun nggak ada ya kalian bikin lah, diedit seperti itu. Nah, di sini inilah yang membuat segala sesuatunya sesuai dengan jalur gitu, sesuai dengan arah gitu. Kalau kita rutin ngerjain ini terus ya, ini pun nggak mudah gitu. Ini pun nggak mudah. Sirtiman aja jungkir balik yang sampai sekarang pun masih berusaha. Jadi kayak misalnya sekarang ini ya, di sini Sirtiman misalnya di YouTube ini punya jadwal kayak gini. Hari Senin ini biar Sirtiman jangan kebingungan, nggak ada ide gitu loh. Jadi ya udah cari ide seputar itu aja, ngobrolnya ini gitu. Podcast ya cuma tetap aja kadang Rabu kelewat, kadang Jumat kelewat, kadang ngacak ya, seperti itu perjuangan hidup tuh kayak gitu. Kita meskipun udah punya jadwal pun ya kadang ada penundaan, kadang ada keterlambatan, kadang, nah itulah yang kita harus asah terus ya. Asahnya tuh kemungkinan ya seumur hidup gitu loh. Nggak sama setiap orang ya. Mungkin ada orang yang udah solid banget, itu beda, dia udah pengalamannya udah ya mungkin dari dalam dia sendiri, disiplin dirinya udah tinggi. Kalau kalian pemula ya harus mulai gitu. Gagal bikin jadwal ini nggak dijalanin semua atau cuma sekali dua kali ya wajar gitu. Tapi bulan kedua tuh coba lagi, jangan udahan gitu. Bulan kedua gue harus lebih baik. Bulan pertama dari 30 hari gue cuma bikin 3 konten gitu. Cuma bikin 3 konten, belum bikin produk. Bulan 2 harus minimal lebih bagus ya. Entah itu 4 konten, entah itu ya pokoknya bikin produk. Saya masih mengarahkan ke dua hal ya. Pertama konten ya. Konten ini untuk misalnya kayak channel YouTube, konten ini untuk mata memandang gitu loh. Konten mata memandang, kitanya bisa banyak orang melihat ya, banyak orang ya nggak usah ngarepin populer deh, banyak orang ini paham sama apa yang ingin kita sampaikan gitu, pesan kita nih apa gitu. Banyak orang mungkin akan terinspirasi ya dari konten. Yang selanjutnya adalah produk ya. Di sini Sirteman ibaratnya finishingnya tuh produk gitu, finishingnya, karena produk ini kita tuker ya, dari mata memandang suka, mereka akan beli produk, kita dapat duit gitu. Seperti itu kalau bisnis online ya. Kalau mau jual beli barang ya silahkan, cuman di sini bisnis yang informasi tapi juga sebenarnya Sirtiman sih bikin istilah ini lebih dari informasi ya, kayak boleh dibilang mengarah ke upgrade diri gitu loh. Jadi benar-benar bikin orang itu ya, upgrade diri ya, dari pemula sampai dia ini bisa mahir gitu. Pemula, menengah, jadi mahir. Nah, di sini kan kadang orang banyak kena penyakit, gue bukan siapa-siapa, gue cuma ya pengen ini, gue juga pengen mulai tapi belum punya apa-apa, pokoknya nggak bisa apa-apa, gue nggak layak segala macem.
Nah, di sini ya bodo amat gitu loh. Bodo amat lo kayak gimana. Yang penting lo tuh harus mulai. Lo harus produktif, lo harus buat produk gitu. Karena biar mau dapat duit di situ kita harus buat konten biar mata memandang datang, terus buat produk gitu. Biar mata memandangnya dikonvert jadi duit seperti itu. Duit tuh nggak bisa datang gitu aja ke kita nih, duit orang itu. Kita ya tunjukin ke orang-orang kita punya nilai, kita punya value, kita punya sumber inspirasi ya. Dan orang ini mungkin akan percaya, orang ini akan mendukung, support, orang ini akan membeli dari produk-produk rekomendasi kita gitu. Nah, disitulah. Jadi orang beli ini bikin mereka ini jangan cuma beli tapi buat bacaan gitu ya. Ini yang Sirtiman ini yang sedang berjuang tuh seperti itu. Gimana cara mereka beli tapi mereka bisa upgrade diri, bisa berubah gitu ya. Ini kan ya apa sih standarnya ya, apa ya? Rata-rata kan kayak gitu. Dan jual produk agar orang ini berubah. Cuma itu kan kebanyakan teori, kenyataannya sebagus-bagusnya produk tetap aja orang yang ya orangnya sendiri yang mau mau berubah atau enggak gitu. Mau produk bagus kayak apa kalau orangnya istilahnya tidak konsisten kayak tadi ya. Ya produk kita yang seharusnya bagus ya jadi nggak bagus buat mereka, mereka nggak butuh gitu. Makanya di sini kalau ini ya konsisten yang tetap harus diajarkan ya, diviralin gitu biar mereka ini ya konsisten gitu. Kalau ngikutin istilahnya langkah kita yang udah dari A sampai Z, kita udah berhasil, mereka juga bisa itu. Cuma permasalahannya ya mereka harus konsisten, harus banyak jam terbang ya, bikin jurnal kayak tadi, konten kalender, praktekin hari demi hari, bikin konten, jual produk biar pokoknya yang penonton beli produknya, jadi follower kita seperti itu kan. Untuk ya semua itu ya butuh komitmen ya guys. Butuh komitmen tuh. Nggak cuma ya kalian nonton video ini terus udahan gitu. Jadi butuh komitmen, kalian harus benar-benar kejam ya sama diri sendiri. Nah di sini statement masalah kejam ini emang benar-benar apa ya? Ya kadang ya cuma jangan rasis gitu, kejam dalam artian yang benar-benar kalian punya kebiasaan buruk harus tinggalin, kalian punya hal yang menghabiskan waktu harus tinggalin. Nih menghabiskan waktu nih termasuk kayak meninggalkan teman-teman kita, kayak mereka nongkrong ya misalnya sering nongkrong, entah itu nongkrong di kehidupan kopdar ya atau di grup online, kebanyakan nongkrong, kebanyakan ya kalau di TikTok tuh ada komal segala macam, ini harus tinggalkan gitu loh. Kalau komal-komal ngobrol-ngobrol doang, waktu itu duit gitu. 1 jam ini kita bisa bikin produk atau kita bisa nongkrong-nongkrong doang gitu aja. Nah, kalau kita ngejar target, waktu sama itu berharga banget gitu ya. Jadi kalian juga harus benar-benar kejam ya, harus benar-benar kejam sama diri sendiri gitu. Teman bilang sombong, teman bilang wah pengen kaya segala macam, ya biarin aja gitu. Ntar kalau kaya juga gue traktir loh gitu aja. Ya cuma ya kita harus benar-benar ya ini ya, harus tegas sama diri sendiri. Kadang nggak enakan sama temen, kayaknya gue dari kemarin nggak pernah nongkrong, giliran udah nongkrong udah bablas, lupa besoknya proyeknya terbengkalai. Ini statement sering proyek terbengkalai gitu. Kadang kegiatannya macam-macam. Ada grup karaoke, diajak lagi, bikin grup karaoke, diajak lagi. Sanjungan-sanjungan, wah bagus bikin grup rame terus. Bantuin dong, bantuin dong, bantuin dong. Nah ini bantuin duitnya nggak ada,
makan waktu gitu. Ini bertahun-tahun kadang Sirtiman yang ngerasain sih. Ada rasa ingin ngembangin ya dari ya istilahnya balas dendam ya dari komunitas musik karaoke itu. Cuma ya udah ya tujuannya beda. Sirtiman eh, punya minat yang lebih dalam ke bisnis online ini ya, cari duit online, cari duit, work from home, cari duit dari rumah gitu. Kalau kalau misalnya full ke musik karaoke ya bisa, cuma ya harus kadang orang tuh harus memilih ya. Kalau udah ada pilih ya harus kejam. Kalau emang harus ditutup pintu ya pokoknya tutup jalurnya tutup gitu loh. Nggak apa-apa nanti suatu waktu kan kalau ada waktu bisa bisa ini lagi kalau udah ada hasil dari yang sedang diseriusin sekarang gitu. Nah di sini ya kalian ya kalau mau konsisten ya tadi ya guys harus kejam. Ada kalian konten kalender harus benar-benar ya dulu ada sih yang bilang apa sih sistem punish and reward ya. Kalau yang ngerjain udah selesai sesuai jadwal kita kasih hadiah untuk diri sendiri gitu. Terus kalau yang gagal kita mungkin bayar denda fee ya, seperti itu. Nah di sini ya kalian terserah mau terapin itu semua yang jelas. Ya emang apapun dilakukan ya, yang jelas belajar untuk konsisten ini kayak ikutin bikin challenge, ikutin bikin jurnal bisnis online kayak gitu. Saya teman sebenarnya dari mungkin udah 5 tahun yang lalu bikin jurnal bisnis online, bikin jurnal. Cuma orang-orang kan masih belum pada ngeh gitu, masih belum pada padahal dari dulu udah ayo konsisten istilahnya, ayo kita mulai konsisten, ayo bangun kerajaan bisnis bareng-bareng biar membantu ya para pengangguran atau para yang bingung ya. Orang bingung sekarang zaman cari kerja susah, pokoknya cari duit susah untuk para freelancer juga yang kuliah, yang kerja juga pada cari tambahan. Yang kerja aja dulu pada cari tambahan ya zamannya di forum-forum itu mereka pada kerja pulang nge-forum atau yang kuliah juga kuliah pulang main forum ya kan memang cari tambahan mereka butuh uang apalagi internet tuh ya enak lah gitu bisa dilakuin di rumah online makanya untuk kalian yang mulai ya bikin produk bikin konten seperti itu gitu jurnalnya gimana dari awal sampai akhirnya kalian harus misalnya bikin 30 pertama jurnal ya 30 hari ini gue pengen proyek ya cuma didokumentasiin gitu 30 hari itu hari pertama apa hari kedua apa ya minimal biar nggak usah nomor-nomor gitu ya kayak gini lah ini contohnya ya ya cuma kalian harus lebih bagus di sini kan Sirliman ya apa adanya aja kalian harus lebih bagus ya kontennya harus lebih bagus juga ya pokoknya semuanya dah thumbnail, title, SEO semua tag, hashtag, keyword, kata kunci semua harus lebih bagus gitu. Ilmunya udah ada semua di online tinggal masalah konsistensinya ini. Besok upload, besok lagi upload. Sebulan 2 bulan jenuh. Jangankan ini ya. Ya banyak sih. Saudara-saudara Sirtiman juga begitu. Sirtimannya sendiri juga begitu ya. Pertama-tama tuh udah males banget deh ngupload YouTube. Dulu pengen banget bisa ngupload YouTube ya zaman-zamannya kuota itu mahal gitu. Pengen banget gitu. Setelah udah bisa males ya, seperti itulah. Cuma kenyataannya kita harus kembali lagi ya, harus menyelesaikan apa yang kita mulai, harus tuntaskan apa yang kita rencanain gitu loh. Di sini karena dulu ini terlama Sirtiman aja udah sebenarnya 12 tahun udah sukses makanya ya mulai nggak konsisten bikin videonya setahun sekali, setahun 2 kali seperti itu. Ibaratnya asal-asal aja. Nah ini sebenarnya terima kasih juga untuk
Ya, untuk ya kemarin yang sempat ngelapak ya jualan iPhone sama komputer, ini sebenarnya jadi sebenarnya yang nggak sempet putus asa juga sih karena bikin ini bisnis online tuh emang nggak ada yang nonton gitu loh. Orang pada nggak mau konsisten, orang pada kesulitan konsisten ya. Makanya produk ini ya bikin semangat konten gitu loh. Kadang kalian harus cari gimana caranya nyelingnya biar kalian semangat ya. Di sini ya teman ya, ya nggak peduli dah channelnya ini campur apa gimana, yang penting teman konsisten bikin produk sampai sekarang gitu loh. Untuk masalah hasilnya ya rezeki-rezekian lah itu. Silakan kalian kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut nih tentang bisnis online ala Sirtiman, bisa kunjungin sirtiman.com. Di sini Sirtiman share ya, berbagai ilmu dan produk-produk juga, ada yang gratisan, ada yang murah-murah ya. Dan ada juga yang paket terima beres. Nah, ini done for you ya. Juga ada produk yang gratisan, bukan produk ya, formula bisnis online yang gratisan. Ini bisa kalian mulai untuk jurnal. Jurnal awal ya, jurnal untuk yang udah pernah gagal, coba lagi seperti itu. Oke guys, gitu aja untuk konsisten ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau tanya, komen aja. Jempol.